Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absen di WA Group. Sudah diisi ya? Sudah. Sudah, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa perubahan ya yang kamu rasakan dalam pembelajaran sekarang ini. Yang dulunya kamu bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, dengan guru, berkumpul di sekolah. Tetapi karena adanya pandemi saat ini, sehingga mengharuskan pembelajaran itu berubah sistemnya menjadi daring. Guru dan siswa juga antar siswa berkomunikasi lewat dunia maya saja. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Karena kita tidak harus seperti ini, seperti mereka yang bersusah payah untuk ke sekolah. Seperti ini, anak-anak yang berada di negara-negara konflik. Jangankan untuk sekolah, untuk bertahan hidup saja mereka susah. Nah, makanya syukuri dan manfaatkan kesempatan belajar yang kamu miliki sekarang. Supaya tambah semangat lagi, kalau Ibu berkata semangat belajar, maka kamu jawab secara bersama-sama pasti, pasti, pasti. Semangat belajar? Pasti, pasti, pasti. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tetapan kesetimbangan atau KC. Ada yang masih ingat apa itu tetapan kesetimbangan atau KC? Hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi, hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Oke, betul ya. Nah, misalnya ada reaksi kesetimbangan N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kira-kira bagaimana perumusan KC? KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat koefisien. Koefisiennya berapa? 2. Berarti KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2, oke, dikali konsentrasi H2 pangkat 3. 3, betul. Berarti KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Untuk zat yang fasenya gas itu memiliki yang namanya tekanan parsial. Nah, ternyata ada bentuk tetapan kesetimbangan lain selain melibatkan konsentrasi. Dalam hal ini melibatkan tekanan parsial. Itulah yang akan kita pelajari hari ini di dalam tetapan kesetimbangan tekanan atau lambangnya adalah Kp. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kamu bisa menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Yang kedua, nanti kamu bisa menghitung harga Kp jika diketahui harga Kc suatu reaksi kesetimbangan. Yang terakhir, bisa menentukan harga derajat disosiasi atau alfa suatu reaksi kesetimbangan. Ingat di sini karakter yang akan dinilai selama pembelajaran adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran di WA Group. Silahkan kamu amati 5 menit, kemudian nanti coba utarakan permasalahan berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pemikiran kamu setelah mengamati video tentang tetapan kesetimbangan tekanan. Coba perhatikan reaksi kesetimbangan N2O4 gas menghasilkan 2NO2 gas. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk reaksi kesetimbangan tersebut, maka tetapan kesetimbangannya atau KC-nya adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Nah, kita
konsentrasi, tetapan kesetimbangan tadi juga dapat dinyatakan dalam bentuk tekanan parsial atau yang disebut dengan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restianda Anitya. Di sini saya akan bertanya mengenai apa itu yang dinamakan dengan ketetapan kesetimbangan tekanan atau KP, dan apakah tetapan kesetimbangan tekanan atau KP ini hanya terjadi pada fase gas? Oke, itu tadi pertanyaan dari Resti. Bagus sekali ya. Baik, silakan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Sartika Putri. Pertanyaannya adalah bagaimana perumusan tetapan kesetimbangan tekanan? Di modul atau bahan ajar berikut, di dalamnya ada materi tentang tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Bagaimana cara membuat rumusnya, kemudian adakah hubungan antara KP dengan KC, dan terakhir nanti tentang derajat disosiasi. Silakan dipelajari lebih kurang 15 menit. Kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan LKPD yang akan Ibu kirimkan mengenai tetapan kesetimbangan tekanan ini. Silakan bergabung dan kelompoknya dan berdiskusi. Oke, betul Fani. Hampir betul, ada sedikit kesalahan mencari delta N-nya. Delta N itu jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Produknya di situ kan PCl3 dengan Cl2. Koefisien PCl3 1, koefisien Cl2 1, berarti jumlahnya kan 2. Dikurang jumlah koefisien reaktan. Reaktannya kan PCl5, koefisiennya 1, berarti delta N-nya 2 dikurang 1. Kelompok 1 ya tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab soal nomor 1. NH4Cl solid menghasilkan NH3 gas ditambah HCl gas. Kp sama dengan N3 dikali PHCl. Untuk menentukan kesetimbangan Kp ini hanya berlaku pada wujud gas cair. Nah, itu tadi membuat rumus tetapan kesetimbangan atau KP. Kelompok lain ada tanggapan? Nggak ada, Bu. Lanjut aja. Sama. P sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Sehingga KP-nya yaitu 0,04 dikali 24,6. 0,84. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang soal nomor 4. Nah, untuk langkah pertamanya kita tulis dulu reaksinya. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa mula-mula untuk NO2 adalah 5 mol. Keadaan setimbang terdapat 1 mol NO2. Derajat disosiasinya mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula, atau 4 mol dibagi dengan 5 mol sama dengan 0,8. Kita menyimpulkan kembali berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan di LKPD tadi. Apa tadi tetapan kesetimbangan tekanan atau KP? Kp adalah hasil kali tekanan parsial produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali tekanan parsial dipangkatkan dengan dibagi dan hasil kali tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien K. Berarti itu KP ya. Nah, yang berikutnya ternyata ada hubungan antara KP dengan KC. Tadi rumusnya tadi KP sama dengan KC dikali RT delta N. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nah, betul ya. Kemudian terakhir derajat disosiasi. Ini berhubungan dengan penguraian zat, di mana derajat disosiasi itu dilambangkan dengan alfa. Rumusnya sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Nah, terakhir kita simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini bahwa ternyata untuk
tetapan kesetimbangan selain melibatkan konsentrasi atau KC yang telah kita pelajari sebelumnya, ternyata ada tetapan kesetimbangan yang melibatkan tekanan parsial khusus untuk fase gas. Nah, itu disebut dengan KP, di mana perumusannya mirip dengan KC, cuman di sini yang digunakan adalah tekanan parsial. Silahkan dikerjakan evaluasi berupa quiz yang linknya akan Ibu kirimkan segera di WA. Sekian pembelajaran